mendengar, oh cocok aja mereka itu bisa berusaha karena mereka itu dari keluarga yang pengusaha, bapaknya pengusaha, ini makanya anak-anaknya pengusaha. Artinya siapa saja memiliki peluang untuk menjadi atau berwirausaha, ya. Nah, tetapi ini dibantah lagi oleh Breaking Weeks, ya, Business Week, ya. Bisa dipelajari, tetapi sebenarnya ada jiwa. Jadi seorang pengusaha itu harus punya jiwa usaha, harus punya jiwanya sendiri. Nah, ini yang coba diterangkan di sini. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifatnya itu tadi. Ya, apa yang Selamat pagi, hari ini kita berjumpa kembali di Inspiratif, Insana, Peduli, Semangat Kreatif. Hari ini kita bersama semester 6, khususnya semester 6A, ya, tahun akademik 2019-2020 dalam mata kuliah kewirausahaan. Jadi di mata kuliah kewirausahaan ini kita akan membahas mengenai faktor dan etika dari kewirausahaan. Di sini kita siap untuk membahas. Baik, kita akan masuk kepada slide yang pertama. Kita sama-sama akan menyimak. Nah, kewirausahaan intinya wirausaha itu adalah orang yang mampu memikirkan ide dan menemukan bisnis kecil. Orang yang memiliki wirausaha artinya sudah berani memandang bahwa di dalam usaha itu ada risiko dan di sana ada imbalan. Nah, karena risiko dengan imbalan ini itu berbeda, sama-sama seimbang, ya. Bisa berisiko rugi, tapi bisa juga mendapatkan imbalan yang fantastis. Kemudian seorang wirausaha itu harus memiliki pemikiran inovatif atau disebut juga dengan inovator. Inovator itu artinya memiliki banyak ide-ide. Memiliki banyak ide-ide itu berarti inovatif. Kalau inovator berarti ide-ide yang ada tadi, yang dimiliki tadi harus berani dikembangkan. Ya, harus berani dikembangkan. Kemudian ide-ide dalam bentuk inovasi tersebut itu akan berkembang sesuai dengan bertambahnya hari. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor dari kewirausahaan. Ya, faktor yang pertama adalah faktor individu. Nah, di dalam faktor individu ini ada yang mengatakan bahwa sifat wirausahawan itu sangat penting. Karena seseorang bisa berhasil melaksanakan kewirausahaan karena memiliki sifat wirausaha. Ini didukung dengan pendapat dari Bapak Manajemen Modern atau disebut juga dengan Peter Drucker, ya, bahwa intinya sifat kewirausaha ini bisa dipelajari. Kalau sifat wirausaha bisa dipelajari, artinya setiap orang yang ingin belajar itu memiliki kesempatan sebagai wirausahawan atau kata lainnya itu adalah sebagai pengusaha. Nah, banyak yang percaya bahwa pengusaha memiliki sifat yang khusus. Nah, itu tadi yang dikembangkan dalam sifat-sifat wirausaha. Sifat wirausaha dapat dipelajari, tetapi berdasarkan lagi ya informasi dari Business Week, dia membantah dari Peter Drucker bahwa intinya sifat memang bisa dipelajari, tetapi seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa wirausaha. Nah, harus memiliki jiwa wirausaha. Nah, sifat ini ditemukan dalam beberapa manajemen dan juga pengusaha yang sukses. Nah, kita akan lihat sifat-sifat apa saja yang ada di dalam wirausaha ini. Yang pertama itu adalah rasa antusias dalam berbisnis. Seorang wirausaha harus antusias, harus memiliki semangat, ya. Kemudian tidak putus asa meskipun gagal. Memulai bisnis, memulai wirausaha itu pasti bisa menemukan kegagalan. Nah, ini yang seringkali mungkin ya gagal move on atau apa, ya itu bisa tersambung dengan ini tadi. Kemudian harus memiliki rasa percaya diri. Seseorang yang ingin wirausaha harus mencari informasi tentang wirausaha apa yang ingin dikembangkannya. Nah, jadi kalau dia memiliki informasi yang banyak, maka kepercayaan dirinya itu akan sangat percaya diri dengan bisnis atau wirausaha apa yang ingin dikembangkan. Tekad yang kuat.
Seorang wirausaha harus memiliki tekad yang sangat kuat dalam mengembangkan usahanya. Kemudian ada pengolahan resiko. Seorang wirausaha siap dengan resiko. Seperti di awal tadi, ya, resiko bisa saja ada kegagalan, kebangkrutan, atau bisa juga di sini ada resiko daripada resiko yang baik, ya, adanya imbalan atau keuntungan yang cukup besar. Kemudian toleransi akan ambiguitas. Maksudnya apa? Seorang wirausaha itu atau seorang pengusaha itu akan hidup di dalam ketidakjelasan, ketidakpastian. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, seorang wirausaha itu nggak tahu dia akan menemukan apa esoknya itu. Dia bisa untung, dia bisa juga rugi. Tapi seorang pengusaha akan sangat menikmati ambiguitas ini, ya, terutama ini yang bermain saham. Kalau dia berani, ya, bermain saham, ya. Nah, ini ambiguitas yang sangat tinggi. Tetapi seorang pengusaha itu tadi memiliki jiwa yang sangat memperhitungkan setiap langkah yang dia ambil. Kemudian perlunya inisiatif dan pencapaian. Seorang wirausaha itu harus memiliki inisiatif. Inisiatif itu apa? Sesuatu yang memang keluar dan itu ingin dia kembangkan untuk sebuah pencapaian. Seorang yang memiliki jiwa wirausaha tadi artinya dia itu detail dan perfeksionis. Nah, kalau kita itu yang memandang perfeksionis itu apa? Perfect, yang sempurna. Pengusaha atau seseorang yang berbisnis atau memiliki jiwa kewirausahaan ini, itu dia perfeksionis. Semuanya harus sesuai dengan prosedur, semuanya harus sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Orang sukses itu kan biasanya seperti itu, ya, perfeksionis. Semuanya itu sudah diatur dan dia mengatur harus sesuai dengan apa yang diatur. Sama aja kalau kalian ini kan maju KTI, ada pedoman, harus sesuai dengan pedoman. Nah, orang yang memang tidak memiliki sifat wirausaha ini stres hidup dengan orang yang perfeksionis ini, karena dia nggak bisa ngikuti. Nah, jadi ini yang harus dikembangkan. Kemudian persepsi dan menghabiskan waktu. Seorang yang bekerja di bidang wirausaha itu waktu itu terus berjalan cepat. Ya, waktu itu cepat berjalan dan tidak terasa. Jadi kalau orang pengusaha itu kayaknya kehabisan waktu, ya. Tapi kalau orang misalnya nggak kerja, waktu ini kok lambat, bener ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan di sini. Kemudian kreativitas, harus mengembangkan kreativitas karena kreativitas ini adalah sumber inovasi, adanya ide-ide baru. Berani melihat perubahan sebagai peluang. Nah, kalau pengusaha harus melihat perubahan itu adalah sesuatu hal yang normal. Tapi kalau orang bukan di bidang kewirausahaan melihat perubahan ini takut. Kita ini sekarang masuk di dunia industri 4.0. Semuanya itu by system. Ya, semuanya pakai sistem. Contohnya saja, kita sekarang ini semuanya harus sudah memiliki aplikasi media sosial canggih-canggih. Kalian memahami medianya harus seperti ini, ya. Teknologinya sangat modern. Nah, kalau ibu di sini sebagai pengajar itu nggak bisa ngikuti, itu malah ahli kalian dalam hal bidang media sosial, siap dalam menghadapi 4.0 ini. Nah, jadi kita harus menerima adanya perubahan dan siap dengan perubahan. Kemudian kemampuan melihat garis besar. Nah, seorang pengusaha harus bisa berpikir secara holistik, ya. Holistik itu berpikir secara keseluruhan, melihat dari berbagai macam sudut. Kemudian faktor-faktor apa yang memotivasi ini akan muncul dalam bidang kewirausahaan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Tapi tetap yang pertama ada tadi adalah faktor individu. Di faktor individu tadi ada faktor semangat, ya. Karena faktor ekonomi ini kadang-kadang bisa mengalahkan faktor yang pertama.
Ini yang bikin kadang kalah. Membutuhkan aliran modal. Lah saya kan nggak ada modal, ya sudah diem aja. Kita kadang-kadang seperti itu. Jadi aliran modal ini kadang-kadang itu mematahkan apa yang harus ada di poin 1, yaitu faktor individual. Jadi berbagai macam faktor individual ini kadang-kadang patah hanya gara-gara ini faktor ekonomi, ya, karena kita butuh adanya modal. Nah, kemudian faktor sosial. Ketika kita menjadi wirausaha, kita harus juga melihat ras. Ya, jadi kita ini banyak masyarakat, apa yang disukai masyarakat, harus bisa melihat masyarakat. Masyarakat itu juga levelnya, kategorinya banyak. Bisa dilihat dari pendidikan, kesadaran masyarakat, hasil penelitian, dan juga kesiapan dari masyarakat akan perubahan. Ini harus bisa dilihat sebagai faktor sosial dari kewirausahaan. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya ini harus dilihat, ya, apa yang menjadi faktor budaya saat ini. Nah, jadi inovasi-inovasi itu kadang-kadang kita ini kan inovasi banyak, tetapi tidak disesuaikan dengan faktor budaya yang ada, terutama kita yang dari Indonesia ini, ya. Jadi apa yang sedang berkembang saat ini. Kemudian faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan paling penting di dalam pengembangan faktor-faktor kewirausahaan. Karena walaupun kita ingin mengembangkan saat ini adalah industri 4.0 tanpa adanya sumber daya yang memadai, ya, terutama sumber daya manusia yang memadai, itu akan sulit. Jadi pengembangan, peningkatan media sosial harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang keenam adalah faktor dukungan keluarga. Yang perlu diingat, seberapa kuat kita mengembangkan faktor-faktor di dalam kewirausahaan, tetap yang paling utama itu adalah keluarga. Harus adanya dukungan dari keluarga, ya. Jadi pada titik apapun kita berada pada pengembangan, keluarga kita itu membutuhkan dukungan dan juga keluarga itu sebagai penopang. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke etika kewirausahaan. Apa saja yang harus muncul di dalam etika kewirausahaan? Nah, sebelum masuk kita lihat dulu etika wirausaha ini berhubungan dengan norma. Apa yang harus dilaksanakan oleh sebagai ketika kita melaksanakan kewirausahaan, apa yang tidak boleh kita laksanakan. Nah, kemudian yang pertama etika wirausaha yaitu mengikuti norma yang berlaku, ya, penampilan yang sesuai, cara berpakaian yang sesuai, cara berbicara, gerak-gerik yang sesuai. Nah, ini yang dibutuhkan di dalam etika wirausaha. Ini tadi hubungannya dengan yang pertama tadi, faktor individual. Terkait dengan etika wirausaha, tentu saja harus mengikuti norma yang berlaku. Kemudian dilihat penampilan yang sesuai, gaya berpakaian, ya, itu harus diperhatikan dalam dunia kewirausahaan. Cara berbicara ini sangat berhubungan erat dengan bagaimana menarik pelanggan, ya, karena di dalam kewirausahaan ini adalah membina hubungan saling percaya terutama dengan para klien. Kemudian juga yang paling penting adalah gerak-gerik ini harus disesuaikan. Kita masuk selanjutnya etika jiwa wirausaha. Etika jiwa wirausaha ini meliputi kejujuran, bertanggung jawab, yang menepati janji, disiplin, tata hukum, suka membantu, komitmen, dan menghormati serta mengejar prestasi. Nah, mengejar prestasi ini jadi di dalam hidup dunia usaha ini harus prinsip persaingan, ya, karena setiap hari itu banyak yang ingin mengembangkan kewirausahaan ini. Jadi mengukir prestasi untuk mendapatkan, tentu saja tadi bisa resiko. Tentu saja kewirausahaan itu mengharapkan resiko yang semuanya itu positif, yaitu mendapatkan imbalan yang banyak. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari etika kewirausahaan. Tujuan yang pertama adalah tentu saja persahabatan dan pergaulan. Seorang pengusaha itu harus banyak mitra, ya, harus banyak konsumen, harus banyak kenalan tadi. Kemudian menyenangkan orang lain. Kemudian membujuk pelanggan. Nah, ini sebenarnya dalam hal ini membujuk pelanggan ini ada triknya. Nanti kita akan tanyakan, ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai faktor dan etika dari kewirausahaan. Ibu sangat mengharapkan apa yang Ibu jelaskan tadi jelas, ya. Tetapi
di sini Ibu membuka untuk beberapa pertanyaan. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan faktor dan etika kewirausahaan. Mari silakan kalau ada yang ingin bertanya. 3. Saya Bu. Ya. Saya Bu. 3. Saya Bu. Saya Bu. Ya, oke, silakan yang ingin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Limin Nur, perwakilan dari teman-teman di sini mau bertanya tentang materi wirausaha ini yang menurut saya sangat menarik. Simpel saja pertanyaannya. Jadi dengan faktor individual yang baru saja Ibu jelaskan tadi, apakah yang harus saya kembangkan dalam faktor individual tadi dengan materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan cukup bagus. Jadi di sini gue langsung menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Faktor dari pada kewirausahaan tadi ada 5 faktor. Salah satu faktornya adalah faktor individual. Faktor individual itu terdiri dari 13 faktor individual. Nah, apa yang harus dikembangkan di dalam faktor individual, yaitu yang paling utama itu adalah yang pertama itu adalah antusias dan semangat. Jadi apabila seseorang memiliki antusias itu kan berarti keinginan yang sangat ingin mengembangkan kewirausahaan. Kemudian semangat dan antusias ini digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi sangat faktor yang sangat baik. Karena itu diungkapkan oleh Stephen Jobs. Stephen Jobs ini adalah pendiri dari perusahaan komputer Apple. Ya, Apple itu bisa sukses bukan karena dia tiba-tiba sukses, tetapi Apple itu bisa sukses karena pekerjanya dalam bekerja memiliki hati. Pekerjanya dalam bekerja itu memiliki komitmen, dan semua pekerja di Apple memiliki semangat yang sama, yaitu ingin sukses bersama mengembangkan komputer Apple. Nah, jadi itu jawaban dari Ibu ya. Mungkin bisa diambil intisarinya dari jawaban Ibu tadi. Nah, demikian tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan faktor-faktor individual ya. Semoga faktor-faktor ini tadi bisa mengembangkan minat kalian untuk memulai kewirausahaan. Kewirausahaan itu bisa dipelajari. Dengan adanya keinginan kalian untuk berwirausaha, itu bisa mengembangkan selain Anda menjadi tenaga profesional di bidang keperawatan, Anda juga bisa dan berpeluang sangat besar untuk mengembangkan usaha-usaha lainnya. Tergantung dari inovasi dan juga ide-ide apa yang Anda kembangkan, yang siap Anda kembangkan ke dalam dunia nyata. Jadi demikian yang Ibu sampaikan, semoga puas ya. Kita akan berjumpa kembali di dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Baik, kita sudah membahas terkait dengan faktor dan juga etika di dalam kewirausahaan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang perlu Anda kembangkan ketika Anda ingin berwirausaha. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 adalah wirausaha apa yang ingin Anda kembangkan dan jelaskan ya. Jawaban ini harus Anda jawab di komen di link daripada YouTube Ibu ya, Insana Maria YouTube channel. Tolong Anda jawab di situ, Ibu tunggu jawaban Anda. Bye bye.